Saya record dulu ya. Ya, oke, saya langsung share screen aja. Ini kok ini ya share screen-nya. Oke. Oke. Oke, limit. Oke. Kalau kita ngomongin bahasa limit ya, limit itu kan dari kata bahasa Inggris, limit itu artinya terbatas ya. Limit itu artinya apa? Pulsanya limit itu berarti dia masih ada pulsanya nggak? Kira-kira? Masih. Masih ya. Jadi nggak habis ya, tapi masih ada tapi kadang tidak mencukupi gitu ya. Tapi masih walaupun cuma 5 perak gitu ya. Ya limit itu kira-kira seperti itu. Jadi nilai pada limit itu tidak ada yang eksak itu sama dengan. Semuanya hanya mendekati. Ya. Semuanya hanya mendekati. Sehingga ketika kita ngomongin limit itu tidak ada yang benar-benar tidak terdefinisi. Maksudnya tidak ada yang ketika kita nanti ketemu limitnya itu tidak ada yang benar-benar itu adalah apa namanya betul-betul nilai tersebut. Ya. Jadi misalkan ketemunya 5, berarti sebenarnya itu nilai 5 itu adalah nilai mendekati 5. Gitu ya. Jadi limit itu seperti itu ya. Jadi posisinya adalah dia menggunakan kata mendekati. Jadi tidak sampai. Ya. Hanya mendekati. Nah, kalau kita ngomongin limit ya, nanti ada beberapa hal ya. Limit itu dibagi biasanya menjadi dua. Yang pertama adalah limit X mendekati A dengan A adalah suatu bilangan dan X mendekati tak hingga. Ya, mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga adalah suatu bilangan yang jumlahnya amat sangat besar atau amat sangat kecil ketika itu adalah min tak hingga. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti ada dua. Nanti kita bahas limit mendekati suatu bilangan tertentu atau limit mendekati suatu bilangan yang amat besar atau mendekati tak hingga. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya, di sini adalah limit fungsi aljabar. Aljabar dulu lah. Gampang. Ini sambil mengingat masa lalu ya. Katanya kan masa lalu, Pak, lupakan saja masa lalu ya. Kalau kita enggak. Masa lalu harus kita ingat ya. Nggak tahu kalau Mbak Legend ya. Waduh Pak, masa lalu biarlah berlalu Pak. Kata lagunya kan gitu ya. Tapi kalau limit enggak ya. Limit karena dulu udah pernah ya, sekarang diingat-ingat lagi. Nah, sekarang kita adalah limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. A itu adalah suatu bilangan, elemen bilangan real. Ya, tertentu. Nah, untuk X mendekati A, ya ini ada beberapa teori ya yang mungkin pernah dibahas di SMA atau MA ya. Ada yang katanya pakai substitusi, ada yang pakai pemfaktoran, dan ada yang pakai apa? Satunya lagi. Apa sih satunya? Ini. Ya, akar sekawan ya. Nah, disitulah sebenarnya kita perlu jeli saja. Di sini kita harus perlu jeli saja kapan waktunya kita harus pakai metode selain substitusi, gitu ya. Nah, untuk substitusi sendiri sebenarnya ini adalah metode yang paling dasar, ya. Kenapa? Karena ya kita biasa aja gitu, memasukkan aja asal gitu. Misalkan ada sebuah limit X mendekati 2, ya. X kuadrat plus 1. Nah, ini. Maka kita masukkan saja nilai mendekati 2-nya ke dalam X-nya. Sehingga ketemunya 2 kuadrat 1 sama dengan 5. Nah, ini adalah substitusi. Substitusi adalah cara yang paling mudah. Ya. Cuman tidak semua limit itu bisa digunakan substitusi. Ya. Misalkan kalau kita punya seperti ini. Limit X mendekati berapa ya? Ya 2 menit lah. X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita substitusikan langsung 2-nya berarti 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Jawabannya adalah 0 per 0 ya. Ini tidak boleh. Jadi perlu kita ingat sesuatu yang tidak boleh dalam limit itu adalah 0 per 0
tahingga per tahingga, tahingga min tahingga. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, ya. Kalau sampai ketemunya 3 ini, maka kita memerlukan upaya atau cara lain yang berbeda, ya, sehingga nanti supaya tidak ketemunya ini. Nah, cara lain yang pertama adalah dengan cara apa? Pemfaktoran, ya. Nah, yang B pemfaktoran. Nah, standar. Baterai saya lemah ini. Lupa belum dicas. Oke. Suara saya masih kedengeran nggak? Masih, Pak. Oke, siap. Dan biasanya takutnya kalau baterainya low itu dicas tuh langsung kayak kaget tuh. Nah, soal yang tadi, ya, limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2, kita faktorkan. Sekiranya mana yang bisa difaktorkan, pembilang atau penyebut, kita faktorkan. Nah, di sini kemungkinan karena penyebutnya sebenarnya sudah pangkat 1, ya. X-nya sudah pangkat 1, berarti ini tidak bisa difaktorkan. Kemungkinan yang kita faktorkan adalah pembilangnya. Sehingga kita buat limit X mendekati 2, ya. Jadi rekan-rekan yang perlu diingat, ya, ini adalah kaidah dan ini jangan dilanggar. Ketika kita belum memasukkan nilai 2 ini, maka kita masih terus menuliskan limit X mendekati 2, ya. Jangan sampai kita sama dengan tapi nggak ada limitnya, ya. Itu menyalahi kodrat. Nah, di sini kita yang bawah udah mentok X min 2, ini berapa ini? Ini bisa kita X plus 2, X min 2 gini ya. Benar nggak? Ya. Oke. Limit X mendekati 2. Ya, ini kan bisa kita sederhanakan, ya. Di pembilang ada perkalian, ada X min 2, di penyebut ada X min 2, kita bagikan. Ini kita bagi, bukan kita coret, ya. Sehingga ini ketemunya 1, ini 1, jadi ketemunya adalah X plus 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 2 ke dalam persamaannya. Sehingga jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, oke. Dari sini rekan-rekan ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Saya pelan-pelan aja lah, wis. Monggo. Silakan, monggo, yuk. Ini Mbak Vira mana ini? Biasanya ada Mbak Vira dan Mbak Faiz. Mana Mbak Faiz nih? Saya Mbak Faiz tuh yang ketawa-ketawa terus itu loh. Mana, Pak? Mas Hendrawan juga ini ya. Aduh. Menang nggak kemarin ini Mas Hendrawan? Oke. Menang nggak Mas Hendrawan kemarin ini? Bapak Thomas Cup. Kalah. Oh ya, ini ada Mbak Vira ini udah ini. Mbak Vira udah fresh sekarang ya. Udah mandi sepertinya ini. Kalau Mas Hendrawan nggak tahu, masih dipertanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Monggo. Ada nggak? Ada? Belum ada, Pak, sebentar Oke, ini. belum ada ya. Aman ya. Ya, oke. Pak, saya Ya, ada yang mau tanyakan? Tadi siapa? ingin bertanya. Oh, boleh. Siapa ini? Itu yang kemarin di e-learning itu kok pakai apa? Nilai mutlak itu gimana ya, Pak? Kok saya nggak paham itu. Oh iya, itu kalau kemarin itu hanya pengantar, maksudnya gini.
ketika kita ngomongin limit belum menggunakan suatu belum menggunakan suatu bilangan ya, maka itu hanya menjelaskan seperti ini, bahwa ketika suatu limit itu nilainya ada, itu apabila dimanapun letak suatu bilangan tersebut itu pasti akan ada limitnya. Itu. Jadi kemarin kan ada epsilon ya. Jika kita ambil misalkan epsilon min delta ya, atau epsilon berapa gitu kan, akan selalu ada nilai yang misalnya nih, sebenarnya hanya menjelaskan ininya ini. Nih. Ini kan bunyinya apa ini? Ini kalau dibaca apa? X mendekati 2. X mendekati 2 ya. Ketika coba ini tadi Mbak siapa ya? Ini nggak nongol di sini ya. Mbak siapa ini yang tanya? Halo? Mana ya? Hovifah, Pak. Oh, Hovifah, oke. Mbak Hovifah ya. Ini artinya kan mendekati 2 ya. Sekarang saya tanya, yang mendekati 2 itu bilangan berapa? 3, 4, 3, 1. Yakin? Apakah itu tidak terlalu jauh? Mendekati 2 itu bisa jadi adalah 1,99999. Apakah setelah 1,99 masih ada yang lebih mendekati 2? Masih ada, yaitu 1,9999999. Misalkan ini adalah epsilon dan ini adalah delta. Di antara ini apakah masih ada bilangan yang di antara ini? Masih. Hah? Masih ada ya? Halo? Masih ya? Nah, jadi kemarin itu hanya menjelaskan bahwa ketika limit X mendekati 2 itu artinya bahwa berapapun nilainya ya, X-nya itu yang mendekati 2, ketika memang ada limitnya, maka dia tetap ada limitnya dimanapun. Di antara X mendekati 2 ini. Itu loh. Itu hanya teoritis saja, ini teoritis saja. Nanti saya akan buatkan videonya saja untuk penjelasan yang lebih gamblang ya. Kemarin itu soalnya kan bukan video dari saya itu. Tapi besok saya buatkan saja. Itu ya Mbak. Siapa ini Mbak? Tadi Mbak Hovifah ya? Oke Pak, terima kasih. Ya, nanti biar saya buatkan saja videonya yang lebih gamblang mengenai penggunaan pengantar untuk limit yang secara teoritikal. Ya. Itu memang cocoknya buat anak matematika ya. Kalau buat anak fisika saya nggak tahu apakah cocok apa enggak. Tapi nanti akan saya berikan saja videonya. Saya nanti kirimkan linknya ke WA grup saja. Biar bisa dinikmati oleh rekan-rekan semuanya. Oke. Untuk sampai pemfaktoran semuanya aman ya? Aman, Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, namun ya tidak semua soal ya itu hanya bisa diselesaikan dengan jalan pemfaktoran ataupun dengan substitusi langsung. Ada beberapa bentuk ya, ada bentuk-bentuk yang sepertinya itu agak susah untuk difaktorkan. Contoh misalnya seperti ini. Limit X mendekati berapa ya? 3 ya. X kuadrat min 9 per akar X kuadrat plus 7. Bentar. X kuadrat akar X kuadrat min plus 7 min X kuadrat 7. Oke, ini. Nah, sini. Ini agak susah untuk difaktorkan. Kenapa? Karena X kuadrat min 9 itu kayaknya hampir tidak ada hubungannya dengan akar X kuadrat plus 7 min 4. Ya. Sehingga kalau ini kita faktorkan, katakanlah ini kita coba faktorkan gitu ya. Nah, ini kan ketemunya apa?
X plus 3, X min 3 ya. Yang sini tetap X kuadrat plus 7 min 4. Nah, kalau kita masukkan, ini tetap ketemunya 0, ini tetap ketemunya 9 tambah 6 itu, 9 tambah 7 itu 16, 16 akar 4, 4 min 4, 0. Nah, jadi tidak, ini ketika kita faktorkan tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, kalau kita substitusi langsung juga hasilnya sesuatu yang terlarang. Nah, maka kita memerlukan satu teknik lagi, yaitu dengan apa? Dikali sekawannya. Nah, sekawannya ya, ingat. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu kali sekawannya itu. Kalau di buku parcel itu apa bahasa Inggrisnya ya? Pokoknya dikali sekawannya lah. Sekawannya itu sekawannya mana? Ya ini yang tidak boleh kita tidak boleh kita lupa ya. Kalau misalkan ada akar X, maka sekawannya itu tetap akar X. Ya. Kalau ada akar X plus 1 atau plus A, itu sekawannya tetap X plus AA. Tapi kalau ada akar X plus A, maka sekawannya adalah akar X min A. Ketika di dalam akarnya itu, jadi ada dua kubu, yang satunya dalam akar, satunya tidak, maka nanti satunya otomatis tandanya menjadi lawannya. Ya. Kalau di dalam akar semuanya itu bebas aja. Tetap. Tapi kalau ini sudah pecah, satunya dalam akar, satunya tidak, maka tandanya ini yang berbeda. Ini saya hanya ingin mengingatkan saja. Saya yakin rekan-rekan sudah paham dulu ya. Terus kemudian kadang ada yang lupa ya. Nah, ini saya ingatkan saja. Ya. Jadi seperti ini. Ini yang disebut dengan sekawan. Termasuk jika nanti A-nya yang di depan, misalkan A min akar X, maka gini. Ketika jadi dua kubu, tidak dalam akar semua, maka tandanya itu otomatis menjadi lawannya. Tapi ketika seperti ini, nggak ada masalah. Ini tidak terjadi negatif akar X atau negatif akar negatif X, itu tidak, karena ini masih satu kubu ya, satu wadah ya. Nah, sehingga soal ini itu bisa kita buat menjadi lim X min mendekati 3. Ini biarkan aja. X kuadrat min 9 per akar X plus 7 min 4 kali sekawannya penyebut. Karena apa? Yang mempunyai bentuk akar itu penyebut. Ya. Berarti apa? Akar X plus 7 kuadrat tambah 7 min plus 4 plus 4 per akar X plus 7 plus 4. Kenapa ada pembilangan dan penyebut yang sama? Karena ini supaya nilainya 1. 1 kalikan ini kan tidak mengubah nilai ya. Gitu. Sehingga ini hasilnya adalah limit X mendekati 3 X kuadrat min 9 kali akar, ini kita kurung ya, X plus 7. Ini ada kuadratnya ya, mohon maaf ya. Oh ya. Plus 4. Nah, yang ini akar kali akar, bilang ya, X kuadrat plus 7. Bener nggak? Plus 7. Bener ya? Plus 7 nggak? Bener. Oh iya, bener. X plus 7. Ya, saya benar. Benar ya, X plus 7. X min 4 ya? 16. Min 16 ya? 16. Ya Allah. Ya, min 16. Oke. Oke, ini saya hapus saja ya. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan. Barangkali ada yang bisa kita sederhanakan. Pak, kalau nggak usah pakai kurung gimana? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Ini kan setara semua sudah. Ya. Sehingga ini limit X mendekati 3. Ini tetap X kuadrat min 9 kali akar X plus 7
X kuadrat plus 7 plus 4 per X kuadrat 7 min 16 berapa ini? Min 9. Min 9 juga ya. Oke, ini jadi ada yang sama ya. Ini bisa kita sederhanakan ya, rekan-rekan semuanya ya berarti ya. Bisa dicoret. Ya, jangan dicoret, ini sederhanakan dibagi. Jangan dicoret namanya ya. Nanti nggak ada, nanti besok jadi guru fisika kalau pas ngajarin limit. Ini jadi hanya tinggal akar X kuadrat plus 7 plus 4. Sehingga hasilnya kita masukkan 9 plus 7, 4. Temunya 8. Ya, oke. Oke. Ini adalah limit fungsi aljabar dengan X mendekati A suatu bilangan ya tertentu ya, single maksudnya. Nah, ada 3 metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode dikalikan dikalikan sekawannya ya. Nah, ini adalah 3 metode yang biasa kita pakai untuk menentukan. Tapi yang jelas pertama adalah dalam melakukan perhitungan limit ya, kita terlebih dahulu harus mengecek dengan metode substitusi terlebih dahulu. Karena ada beberapa soal ya terlihatnya ada akarnya. Ternyata ketika disubstitusikan langsung jadi. Ya, jangan mempersulit diri makanya. Itu. Seringkali kita itu sudah menjustifikasi suatu persoalan itu ke dalam suatu metode tertentu. Ketika itu kayaknya ada kuadrat-kuadratnya, bawahnya nggak ada kuadratnya, ini pasti pemfaktoran. Belum tentu ya. Jadi rekan-rekan harus bisa mensubstitusikan terlebih dahulu. Ketika disubstitusikan itu tidak bernilai yang 3 tadi, maka itu sudah ketemu. Walaupun ketemunya mungkin 0, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi tidak selalu bahwa dengan bentuk yang seperti ini itu pasti akan pakai sekawan, tidak. Tapi kita perlu mengcek atau menguji terlebih dahulu dengan menggunakan metode substitusi. Itu ya rekan-rekan semuanya ya. Monggo silakan yang mau ditanyakan boleh. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Silakan. Kalau pakai turunan gimana, Pak? Ya nanti dulu ya. Turunan itu materi setelah limit. Jadi tidak boleh menggunakan menggunakan loncatannya ya. Ketika kita ngomongin limit, maka kita gunakan prosedur limit. Ya. Karena apa? Karena sejatinya turunan itu nantinya adalah dibangun dari konsep limit. Nah, gitu loh. Bisa dipahami ya? Ketika kita ngomongin carilah limit, maka gunakan konsep limit. Ketika cari turunan, silahkan menggunakan konsep turunan. Karena begini, turunan itu adalah materi setelah limit. Ketika teman-teman itu sebelumnya tidak tahu mengenai turunan, pasti teman-teman tidak akan punya bayangan bahwa ini bisa diselesaikan dengan turunan. Gitu loh. Paham ya maksud saya? Oke, Mbak Legend, ada pertanyaan tidak? Mbak Sopo Menehi. Mbak Aziza mungkin? Mbak Nadia, Mbak Ardia, Mbak Aprilia, Mbak Intan. Intan. Wow, gemilau seperti berlian ya. Intan. Mbak Asa, Mbak Adisya, Mbak Lilis, Mbak Sutri Shunu,
Mbak Sulis, weh, Masya Allah Mbak Sulis. Mas Fasya, are you there? Pak. Silakan. Ya. Berlaku juga di trigonometri kan? Yang kayak kosin gitu. Ya, nanti dulu, sabar ya. Sabar dulu. Ini kita sedang belajar dulu yang fungsi aljabar ya. Nanti ada lagi fungsi trigonometri. Nah, oke ya, santai dulu. Kita selesaikan yang aljabar dulu selesai, fungsi aljabar selesai, baru nanti kita move ke fungsi trigonometri dan fungsi-fungsi yang lain lah nanti. Itu ya Mbak Latifah Tunisa ya, santai aja. Ya, nanti kita belajar bersama-sama ke situ. Nah, sekarang ini adalah limit fungsi aljabar untuk X mendekati A. Ya. Ini baru fungsi aljabar untuk X mendekati A. So, ada fungsi aljabar yang tidak mendekati A berarti. Kan gitu. Benar nggak? Nah, berarti kita habis ini kita akan masuk ke, wih ini Mbak Faiz sudah datang akhirnya ya. Kelihatan berkilau itu lampunya. Oke, sekarang kita, sebelumnya ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada kan? Aman ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk aja ke limit fungsi untuk X, fungsi aljabar yang mendekati tahingga ya. Oke, kita masuk ke untuk X mendekati tahingga. Nah, untuk X mendekati tahingga ya sebenarnya secara umum hampir sama untuk apa namanya tekniknya ya. Untuk tekniknya hampir sama, tapi memang di sini seringkali kita tidak menggunakan yang disebut dengan substitusi ya. Karena kalau menggunakan substitusi pasti dijamin hasilnya itu adalah sesuatu bilangan yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Misalkan saya punya berapa ya ini limit X mendekati tahingga ya X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1 misalkan aja. Kalau kita substitusikan maka ini adalah tahingga kuadrat ditambah 1 dan tahingga kuadrat ditambah dikurangi 1. Ini berapa? Kan gitu. Tahingga. Ya kan? Tahingga kuadrat berarti makin tahingga ditambah 1, walah ditambah tahingga lagi gitu ya. Tahingga kuadrat, tahingga banget dikurangi 1, ya masih tahingga banget gitu ya. Ini kan hasilnya kan otomatis begini. Ini kan nggak boleh. Ya kan? Nah, ada salah satu metode yaitu adalah apa? Metodenya apa? Dibagi derajat tertinggi ya. Nah, derajat itu siapa? Bukan teman kalian. Kalian aja ada yang namanya derajat di sini. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Syukurlah kalau nggak ada. Jadi nggak merasa tersindir atau merasa tiba-tiba kedutan bibirnya gitu. Wah ini pasti ada yang ngomongin saya gitu ya. Kalau Mbak Vira diomongin kan langsung kedutan pipinya gitu kan. Kalau Mas Derajat nggak ada untungnya ya. Syukur alhamdulillah. Sini adanya Mas Muhammad, siapa Mas Zaki Mubarok adanya ya. Aman. Untung nggak ada ini. Nggak ada di matematika yang namanya Zaki itu ya. Syukur. Oke. Di sini ya yang perlu kita perhatikan adalah pangkat tertinggi dari koefisien. Sehingga ketika soal yang sebelumnya itu limit X mendekati tahingga X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1 ya. Kita lihat koefisien dari X. X-nya dulu. Ini 2, ini 2. Oke. Berarti yang paling tinggi berapa? 2. Sehingga ini menjadi limit X mendekati tahingga X kuadrat per X kuadrat plus 1 per X kuadrat
per X kuadrat min 1 per X kuadrat. Ya. Jadi kita bagi koefisien pangkat tertinggi. Nah, kalau sudah, ya udah ini hasilnya berapa ini? Limit X mendekati θ hingga berapa ini? 1 plus 1 per X kuadrat per 1 plus plus Negatif, min ya. Pak. Iya, lindur saya ini. 1 per X kuadrat. Sekarang kita substitusikan 1 plus 1 per θ hingga kuadrat per 1 min 1 per θ hingga kuadrat. Oh, mulai bingung kan sini? Berapa ya ketemunya ya? 1 plus kalau ada angka 1 dibagi bilangan gede banget. Hasilnya gimana? Mendekati apa? 0. Mendekati 0, benar. 1 dibagi 1 juta. Ketemunya berapa? 0,00000 gitu ya. 1 dibagi 1 triliun. 0,00 semakin banyak nolnya. Jadi semakin mendekati 0. Begitu juga yang bawah. Ini juga mendekati 0. Sehingga ketemunya adalah ternyata dibalik bilangan yang sangat besar yaitu θ hingga, limitnya ketemunya 1. Ya. Kadang sesuatu hal yang terlihat besar itu ternyata remeh-temeh ya. Oke. Sudah capek-capek ngitung hasilnya 1 ternyata ya. Kira mau berapa juta gitu ya. Kan biasanya rekan-rekan sukanya kan yang hasilnya gede gitu kan. Seneng, 1 miliar Pak, Masya Allah gitu kan. Ini udah ngitung banyak banget. Tak hingga, ketemunya 1 gitu kan. Oke. Monggo silakan bisa ditanyakan bagi yang belum paham, santai saja. Untuk grafisnya nggak motong itu berarti, Pak. Apa? Gimana? Ya. Grafisnya nggak motong sumbu berarti. Suaranya kurang keras ya Mbak Latifah Tunisa. Grafiknya berarti nggak motong sumbu, Pak. Grafiknya? Ya. Kalau untuk grafiknya ya tergantung. Potong sumbu enggak. Tinggal digambar aja. Mendekati tak hingga itu kan berarti kan bisa gede banget ya. Nah, kalau misalkan nih, contoh kalau misalkan saya tulis 2 lah, 2. Kalau 2 ya. 2 kuadrat ditambah 1 berapa? 5 ya. 5 dibagi 3. 1 koma ya. Ya enggak? 1 koma ya, benar? Kemudian kalau berapa? Kalau 4. 4 itu 16 ditambah 1 berapa? Jadi grafiknya kalau nggak salah seperti ini nanti. Ini kalau nggak salah loh ya. Kalau 0 itu nggak mungkin ya. 0 itu pasti hatumnya jelas tidak terdefinisi ya. Jadi ya akan segini. Dimana ini nanti mentoknya di 1. Demikian juga mungkin yang negatif. Nah, kira-kira begini. Kira-kira lah. Ya. Jadi dia mentoknya di titik akhirnya itu adalah mentok di hampir 1 gitu. Tidak 1 persis karena limit itu kan hampir saja gitu ya. Hampir 1.
Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Apakah rekan-rekan sudah ada mata kuliah yang tatap muka di kampus? Ada belum? Belum. Belum ada ya? Belum ya Mbak Fira ya? Wah, saya kira sudah ada. Belum, Gitu. Pak. Saya kira sudah ada. Jadi nanti kalau saya ke kampus kan bisa ketemu Mbak Fira dan kawan-kawan yang lain gitu ya. Ya karena memang masih inilah, kita masih uji coba dulu ya. Jadi nanti biarlah yang uji coba itu sebagian dulu, nanti kalau lancar, bagus, aman, terkendali, ruangan mencukupi, baru bertahap menyeluruh gitu aja. Saya kira rekan-rekan sudah ada yang ini, karena saya dapat kabarnya katanya prioritas untuk yang luring itu kan untuk angkatan 2020 dan 2021 katanya, yang belum pernah menginjak-injak genteng kampus gitu kan. Ya Mbak Faiz ya, Mbak Faiz sudah di Jogja kah? Sudah, Pak. Oh ya, kamu orang Jogja ya? Lupa ya. Kan orang Temanggung saya, Pak. Oh ya Temanggung, deket. Plat Iya, AA ke plat AB kan cuma A sama B gitu kan. Iya. Ya udah bagus lah. Kalau yang udah di Jogja ya silakan sambil main ke kampus biar menikmati selfie di kampus, itu kelihatan aku kuliah gitu loh di kampus. Oke, ada yang mau tanyakan dari untuk yang ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, seperti halnya yang tadi untuk X mendekati A, ya, ada beberapa bentuk yang tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan pangkat tertinggi secara langsung. Tapi memang pada intinya sebenarnya untuk limit X mendekati tak hingga itu adalah pada akhirnya adalah kita mencari koefisien pangkat tertingginya. Tapi kita perlu mengubah apabila ternyata kita belum mendapatkan bentuk yang secara aljabar, secara exactly. Contoh misalkan seperti ini, ketika kita menggunakan misalkan limit X mendekati tak hingga akar 2X min 1 min akar 3X plus 5. Nah, seperti ini. Karena ini dalam bentuk akar, maka kita perlu mengalihkan dengan akar sekawannya terlebih dahulu sebelum kita menentukan siapakah koefisien pangkat tertingginya. Ya. Sehingga di sini kita perlu mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya apa ya? Jangan lupa nih. 2X min 1 plus 3X min 5 per akar 2X min 1 plus akar 3X plus 5. Jadi yang kita lakukan adalah kalau ada khusus untuk X mendekati tak hingga, kalau ada bentuk akar ya, itu dipastikan kita harus mengalihkan terlebih dahulu dengan akar sekawannya. Jadi yang bentuknya seperti ini kita akan kalikan dengan sekawannya. Ya. Sehingga di sini ketemunya limit X mendekati tak hingga piro iki? 2X min 1 min 3X plus 5. Ini ya? Iya. Yang bawah, karena ini kan per 1, sebenarnya ini kan per 1 ya. Nah ini jadi akar 2X min 1 plus akar 3X plus 5. Nah, kita ini dulu ya, kita gabung-gabung dulu ya, yang bisa digabung ya. Ini berarti limit X mendekati tak hingga 2X min 3X min X min 1 min 5 min 6. Gini ya? Benar nggak? Iya. Ya nanti tolong kalau saya salah dikoreksi ya. Kan sepandai-pandai tupai melompat kan capek juga melompat terus gitu kan. Nah, oke ini samalah. Nah, sekarang di sini kita baru menentukan koefisien pangkat tertingginya. Berapakah koefisien pangkat tertingginya? 1.
1. X ya, X pangkat 1 ya. Ya. Sehingga kita bisa menuliskan X mendekati θ hingga ini adalah min X per X, min 6 per X, akar, berapa ini? 2x per x min 1 per x kuadrat. Kenapa jadi X kuadrat? Karena akarannya ya. Iya, karena masuk dalam akar. X supaya tetap bernilai X, ya maka harus jadi X kuadrat. Akar X kuadrat itu sama dengan X kan? Sehingga ketika X saja masuk ke dalam akar itu berubah menjadi X kuadrat supaya nilainya tetap X sebenarnya. Nah, ini yang biasanya, ini bukan kalian tidak tahu, tapi biasanya kalian itu tidak telitinya di sini. Saya sering menjumpai para mahasiswa yang belajar kalkulus ketika limit di sini, itu seringkali bablas. Karena ininya X, ini X semua. Hasilnya berbeda. Ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bahwa ini loh, kalian harus mengingat ini loh. X dalam tidak dalam akar itu berarti X kuadrat dalam akar. Dan itu juga berlaku untuk yang lain gitu ya. Ketika masuk dalam akar, pastikan terlebih dahulu nilainya itu sesuai. Nah, sehingga di sini ketika di non akar tanpa akar itu adalah X, maka ketika kita masukkan dalam akar kita buat jadi X kuadrat. Begini, ini juga berarti sama 3x per X kuadrat plus 5 per X kuadrat. Nah, ini ketemunya berapa ini? Min 1. Ya, benar ya? Min 1 min 6 per X per akar 2 per X min 1 per X kuadrat. Ini mohon maaf, ini masih ada limitnya ya. Ini plus akar 3 per X plus 5 per X kuadrat. Oke. Kita masukkan nilai tak hingganya. Ini berarti min 1. Ini min 0. Ini akar 0 min 0 plus akar 0 plus 0. Ya benar ya. 3 dibagi bilangan gede banget kan hampir 0 juga. 5 dibagi bilangan gede kuadrat ya 0. Nah sehingga ini ketemunya berapa? Kalau dalam limit min 1 per 0 itu artinya adalah Tak terhingga. ya, min tak hingga. Karena itu min 1 ya. Kalau 1 itu tak hingga, tapi kalau min 1 berarti min dibagi tak hingga kan berarti min tak hingga ya. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian adalah ini. Ini harus diberi attention yang lebih ya. Saya suka mewarnai. Oke. Ya. Jadi biasanya rekan-rekan ininya bisa. Mengalihkan sekawan bisa, menyederhanakan bisa. Nah, ketika sudah masuk ke dalam mencari variabel atau apa namanya koefisien pangkat tertinggi, nah masukkan ke akarnya itu loh yang kadang kita lupa. Ya, kita masih mentah-mentah memasukkannya sehingga hasilnya menjadi kurang tepat. Padahal kan ibarat orang itu nanggung ya, tinggal satu langkah lagi selesai ketemu dengan baik, tapi karena di sini salah mengakibatkan langkah berikutnya menjadi tidak tepat. Itu ya. Tapi secara konsep sebenarnya rekan-rekan itu paham. Biasanya seperti itu. Hanya saja ya itulah ya kurang teliti kesusu ya bahasa Temanggungnya kesusu. Ke itu tu, susu itu milk ya. Tu milk. Don tu milk, ojo ke susu. Nah, don tu milk. Katanya Mbak Faiz sih. Saya cuma di kemarin di chat gitu katanya Mbak Faiz. Pak, don't to milk, Pak. Oke, siap kan? Canda ya Mbak Faiz ya. Saya itu senang kalau ngajar ini ya, masih semangat gitu ya. Mumpung masih pagi, udara masih fresh. Walaupun udara Jogja tidak se-fresh Temanggung gitu ya. Tapi ya is okay lah. Still enough for breathe ya. Masih cukup buat bernapas kan?
bagi yang sudah di Jogja. Masih cukup buat napas nggak? Kalau nggak nanti cengip-cengip ya. Apa bahasa cengip-cengip ini? Mohon maaf yang di luar Jawa siapa ya? Takutnya nggak tahu bahasa cengip-cengip. Cengip-cengip itu adalah you cannot breathe freely ya. Tidak bisa bernapas secara bebas ya. Itu cengip-cengip. Ya Mbak Sulis, benar nggak? Mbak Sulis kan ini dari jauh kan ini. Cengip-cengip is dari Purworejo, Pak. Walah iya dah, Purworejo itu kan ini kan benua lain kan. Oh Mbak Adisya ini kan yang dari Antah Berantah ya ini ya. Mbak Adisya kemarin dari mana ya Mbak Adisya ya? Banten, Pak. Oh lah iya Banten ini yang Sakti Mandraguna ini. Ya, pokoknya ini ya. Weruh sadurunge pinarah pokoknya Mbak Adisya ini. Bahasa kerennya itu weruh sadurunge pinarah. Jadi mengetahui sebelum hal itu terjadi. Itu jenenge weruh sadurunge pinarah. Ya, nanti yang dari luar Jawa ini buat kosakata tambahan ya. Barangkali yang dari mana ya? Dari Banten itu bahasanya Sunda ya? Banten tuh. Sunda apa punya bahasa sendiri tuh Banten? Saya sih nggak tahu Sunda itu kayak apa. Taunya main Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya. Ya Mbak Adisya, Sunda. Kalau Banten tuh tetap Sunda ya? Iya. Oh, kan kalau Jakarta kan Indonesia. Tapi Banten itu Sunda. Tapi Banten keren itu. Platnya A. Terdepan pokoknya. Ujung Kulon itu masuk Banten itu. Ya, sip. Oke, ada yang mau tanyakan nggak dari ini? Silakan rekan-rekan boleh bertanya sebelum sesat di jalan. Mbak Yulfa mungkin? Pak, saya izin bertanya. Oh, silakan Mbak Khofifah. Kalau ada ini soalnya limit X mendekati tak hingga itu akarnya itu ada X kuadratnya. Jadi misalnya AX kuadrat plus BX plus... Bentar. Gini aja. Oke. Saya buat soal yang nanti di dalam akar ada kuadratnya ya. Iya, Pak. Boleh ya? Oke, boleh. Nggak apa-apa. Sesuai dengan request pesanan Mbak Khofifah ya sebagai Menteri Sosial ya. Amin. Sosial itu jangan dipisah, sosial ya. Hati-hati loh itu. Limit X mendekati tak hingga katakanlah misalkan tadi kan itu bentuk akarnya dalamnya nggak ada kuadratnya ya. Sekarang pakai ada kuadratnya ya. 3x kuadrat, wah panjang ini. Min 2x plus 1. Min akar x kuadrat min x plus 1. Nah, contoh seperti ini. Ya semoga nanti pas dikalikan masih ada akarnya. Semoga aja. Kita kalikan aja dengan sekawannya. Sekawannya berapa ini? Panjang ini, mohon maaf ini ya. Ini berarti 3x kuadrat min 2x plus 1. Plus ya? Plus benar nggak? Oke, akar x kuadrat min x plus 1. Ini sebenarnya kalau limit yang ini nggak susah. Hanya lelah nulisnya ini. Saya bukan tipe penulis yang hebat. Nah, semoga nggak ada yang salah. Nah, sekarang kita kalikan yuk. Limit x mendekati tak hingga. Ini jadi berapa ini? 3x kuadrat min 2x plus 1. Gini ya. Ini apa? Plus sama min nih? Min. X kuadrat min x plus 1 ya. Kalian sebenarnya bisa dengan ini loh. Kali depan, belakang, depan, belakang. Nanti ketemunya ini. Nah. Ini kan masih ada akarnya ya. 3x kuadrat min 2x plus 1. Apa ini? Plus ya. Oke, ini x kuadrat min x plus 1. Oke. Kita satukan dulu yang bisa kita satukan.
Ini tahingga loh ya, bukan lope-lope loh. Ini berapa nih? 3e kuadrat min e kuadrat. 2e kuadrat 2e kuadrat, oke. Terus? min X. Min X, oke. Ya, Terus ya, udah ya. Oke. Udah. Ini yang belakang, waduh yang bawah masih panjang, nggak apa-apa lah. Ini pemain nggak ngirit kertas punya ya. Tolong untuk limit, untuk kalkulus, ini jangan ngirit kertas. Nah, kalau udah seperti ini kan kita mencari pangkat tertingginya ya, betul ya? Mbak Khofifah, betul ya? Nggih, Pak. Nah, sekarang pangkat tertingginya berapa? 2. 2. E kuadrat ya? Kuadrat. Ya. Yang ini apa yang bawah? Sama, Pak. Mana? Bawah. Kuadrat ini dalam akar. Oh iya, yang atas. X kuadrat dalam akar, hasilnya sebenarnya itu pangkat 1 gitu ya. Jadi ini pangkat 2 ini. Nah, sehingga limit X mendekati tahingga ini adalah 2x kuadrat per x kuadrat min x per x kuadrat per, ini panjang nih ya, 3x kuadrat per x pangkat 4. Ingat, kalau di luar akar x pangkat 2, maka kalau masuk dalam akar kita kuadratkan lagi jadi x pangkat 4 ya, biar aman. Karena apa? X pangkat 4 di akar ketemunya adalah x pangkat 2. Ini min 2x per x kuadrat, pangkat 4 maksudnya, plus 1 per x pangkat 4. Waduh, panjang nih saya nulisnya nih. Tabrak ini, gambarnya Mbak Khofifah ini. Oke, bentar. Ini berapa ini? X kuadrat per x pangkat 4 min x per x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4. Panjang ya. Oke, limit x mendekati tahingga. Ini berarti ketemunya 2 min 1 x per akar 3 per x kuadrat min 2 per x pangkat 3 min 1 per x pangkat 4 plus akar 1 per x kuadrat. Dan ini kita cuma bagi-bagi aja, 1 per x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 4. Ini hasilnya adalah 2 min 0 per akar 0 min 0 plus 0 plus akar 0 min 0 plus 0. Temunya adalah gimana Mbak Khofifah? Iya, Pak. Kalau itu dulu itu kok ini, Pak, ada yang pakai rumus B min Q per 2. Jangan pakai rumus itu. Rumus itu terjadi adalah karena menggunakan ilmu titen. Ya, ketika kita sudah biasa mengerjakan seperti ini, oh hasilnya ini, oh hasilnya ini, itu rumus itu adalah rumus titen. Jadi tolong jangan digunakan, ya. Bukan tidak boleh digunakan di tempat lain ya. Cuma sekarang kita yang kita sedang lakukan adalah kita itu harus mengetahui konsep dari limit itu sendiri, bukan bagaimana cara mengerjakan secara cepat soal limit. Itu ya Mbak Khofifah ya. Oke, Pak. Ya, jadi tolong tanggalkan ya, karena ini kita kuliah. Kuliah itu kan lebih kepada pendalaman konsepnya, bukan how to solve it quickly. Ya, itu bedanya. Kalau di SMA, kenapa diberikan rumus seperti itu? Supaya UN-nya atau ujian ulangan apa-apa gitu yang berbasisnya mungkin pilihan ganda, itu ngerjakannya cepat. Ya, tapi Anda tidak tahu, kadang tidak tahu akhirnya konsepnya kenapa bisa jadi seperti itu. Contoh seperti ini saja. Kok bisa-bisanya ya 3 per E kuadrat kalau dimasukkan tahingga menjadi 3 per tahingga kuadrat ketemunya 0. Itu akhirnya luput.
bahwa ternyata konsepnya bahwa 3 dibagi bilangan yang gede banget itu memang mendekati 0, sehingga kita tulis saja 0. Karena apa? Karena bilangan mendekati tak hingga adalah bilangan yang masih tetap besar sekali. Yang ketika kita nulis pun itu masih ada yang lebih besar lagi, berarti itu adalah yang mendekati tak hingga. Gitu ya. Itu kalau kita ngomongin bahasa tak hingga itu memang agak-agak sedikit ini ya, kayak filosofis ya. Ketika kita ngomong 3, ada yang bilangannya lebih besar lagi dari 3, berarti bilangan yang lebih besar dari 3 itu adalah mendekati tak hingga. Ketika kita masih bisa menyebutkan lagi bilangan yang lebih besar daripada 5, maka bilangan yang lebih besar daripada 5 itu adalah bilangan yang mendekati tak hingga. Ketika kita masih bisa ngomong lagi, terus sampai pada akhirnya kita nggak bisa ngomong lagi. Itu adalah bilangan yang mendekati tak hingga. Mendekati tak hingga itu masih berhingga, tapi jumlahnya gede banget. Selama kita masih bisa menuliskan selama seumur hidup pun, itu adalah bilangan yang belum tak hingga, hampir tak hingga. Misalkan Mbak Yulfa ini sekarang usianya adalah 17 tahun. Menuliskan bilangan 1 terus nolnya itu keliling bumi sampai usianya 59 tahun. Ya. Muter-muter terus sampai keliling dunia itu sebanyak triliunan juga, itu masih berhingga. Gitu loh. Walaupun itu ada bilangan yang gede banget, tapi itu masih berhingga. Dan masih ada bilangan yang lebih gede dari itu lagi, sehingga itu masih belum mendekati tak hingga. Jadi ya itu filosofis ya, jadi agak filosofis. Kita nggak tahu bilangannya segede apa, tapi gede banget. Intinya kalau suatu bilangan berhingga yaitu adalah mungkin 1, 2, 3 digit, ya dibagi bilangan yang hampir tak hingga, pasti ketemunya hampir mendekati 0. Kenapa saya bilang hampir mendekati 0? Jadi hampir mendekati 0 jangan dilihat adalah cuma 0,01 gitu, jangan ya. Tapi 0,0000-nya itu sampai muter bumi keliling dunia berapa puluh kali, terus 1 itu adalah ya kan hampir 0, sampai kalkulator aja nggak bisa ngitung gitu kan, dianggap 0 di kalkulator. Kalkulator berapa digit sih paling? 12 kan? Ya, kalau 12 terlampaui nolnya, itu dianggap sama kalkulator itu nilainya 0. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa ketika misalkan 1 dibagi bilangan tak hingga, itu ketemunya 0. Gitu. Kalkulator aja ngomong 0, apalagi kita gitu ya. Yang bikin kalkulator siapa sih gitu kan? Kan bukan kalian sih, tapi orang gitu kan. Tapi saya yakin rekan-rekan nanti bisa bikin kalkulator digital sendiri ya. Karena ini Pekim ya. Ini Pekim kan? Ya. Di PG mungkin ada mata kuliah nanti multimedia atau apa yang bikin apa gitu nanti. Barangkali loh ya. Oke. Gimana rekan-rekan sampai sini rekan-rekan masih bisa mengikuti dengan baik? Iya, Pak. Oke, alhamdulillah. Wah, ini ada Mbak Putih. Insyaallah. Ya. Oke. Minggu depan ya, ini saya untuk materinya mungkin saya cukup ya sampai di sini dulu. Saya minggu depan kita akan masuk ke limit fungsi trigonometri ya. Nah, pastikan rekan-rekan ready, dan saya ingin bertanya pada rekan-rekan apakah untuk minggu depan mau Zoom atau enggak Zoom? Zoom aja sih, Pak. Zoom aja sih ya. Pak. Oke, manut. Saya itu sebagai fasilitator belajar, jadi saya mengikuti rekan-rekan nyamannya pakai apa gitu ya. Aman aja gitu loh. Ya, barangkali aja, Pak, saya pengen Zoom, tapi yang beneran di Zoom gitu loh, Pak. Jadi terlihat gede gitu loh. Kan boleh lah. Biar saya bisa terlihat apa, mungkin jerawatnya kelihatan gede, atau andeng-andengnya gede, dan sebagainya gitu kan. Bisa jadi gitu. Oke ya, besok kita Zoom. Tolong saya diingatkan ya Mbak Zulfa ya, khususnya ini biar Mbak Zulfa yang seringkali mengingatkan saya. Biasanya 1 hari sebelum hari hanya, Pak, ini kita mau nge-Zoom atau kita mau Zoom-Zooman, Pak? Oh ya, Zoom-Zooman ya. Baik, Pak. Gitu ya. Oke, ini Mbak Zulfa sering chatting saya tuh. Pak, besok teman-teman pengennya nggak Zoom, Pak? Oh ya, boleh. Kita Google Meet ya berarti. Ya kan ya, Pak, besok nggak Zoom aja dulu, Pak. Ya udah kita pakai Google Meet ya. Oke. Kan bener ya? Kan nggak nge-Zoom, tapi Google Meet-an sama aja kan. Ya Pak, nggak salah kok Pak. Nggak salah sih, tapi ya maksudnya bukan itu kan. Nggak salah ya. Kalian nggak bisa nyalain saya ya. Tapi bukan itu maksud saya, Pak.
Nanti Mbak Aziza bilang gini, Bapak itu nggak pernah peka perasaan kepada saya gitu. Kan repot saya tuh. Saya masa harus peka gitu kan. Kalau semuanya ini apalagi ini cowoknya berapa ini ya. Kan tidak bisa mewakili kepekaan terhadap para perempuan-perempuan di kelas ini ya. 2 kelas lagi ini kan. Kurang ya. Nah, silakan rekan-rekan coba pelajari terlebih dahulu untuk limit fungsi trigonometri ya. Nanti kita supaya nanti pembahasannya jauh lebih cepat ya. Tidak mungkin tidak terlalu dari dasar banget dan sebagainya. Sekaligus nanti saya akan membuat videonya ya sesegera mungkin ya. Saya buat videonya khususnya tadi untuk Mbak siapa tadi yang tanya yang epsilon tadi itu? Mbak Khofifah apa Mbak Latifah ya? Atau Mbak siapa tadi? Siapa tadi yang tanya video yang kemarin itu? Mbak Khofifah ya semuanya siapalah itulah semuanya. Tadi kayaknya punya perempuan gitu ya. Kayaknya ini laki-lakinya nggak ada yang mau tanya karena sudah pintar-pintar kok. Aman lah ya. Jadi nanti silakan rekan-rekan yang masih bingung bisa tanya pada teman-teman yang laki-laki karena teman-teman laki-lakinya udah pada superior semuanya gitu. Nggak bercanda ya. Ya alhamdulillah kalau iya gitu kan saya mengamini saja. Kan itu bagus. Gitu ya Mbak Vira gimana? Aman? Mbak Ardia aman? Mbak Lilis, wah ini Mbak Lilis ini, wah background-nya bagus banget. Ini background bener apa enggak ini? Tapi bagus itu. Konsep kamarnya luar biasa ya. Saya nanti mau bikin kayak begituan lah. Rumah yang kayak begituan itu ya. Oke, baik mungkin untuk perkuliahan pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Saya tidak ingin terlalu lama-lama juga. Nanti enggak kalian cepat bosan sama saya karena kebanyakan nge-zoom bareng saya terus gitu kan seringnya gitu kan. Nah, silakan rekan-rekan mulai pelajari dulu ya sampai terserah sekuatnya ya mengenai limit fungsi trigonometri. Nanti bisa kita diskusi ya, lebih enak kalau kita diskusi sebenarnya daripada saya ngomong terus. Saya ngomong terus ya seneng tapi ya lama-lama lelah juga ya. Tuh, saya sekali-kali itu Mbak ya nggak usah ngomong gitu loh, yang ngomong Mbak Julia C atau Mbak Iswatul gitu yang ngomong, ayo teman-teman saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai fungsi limit trigonometri ya kan enak gitu saya tinggal oh ya itu betul oh itu kurang tepat nah, gitu doang tinggal betul kurang tepat betul kurang tepat gitu kan enak gitu ya Mbak Latifatul Nisa ya barangkali kan wah sekaligus berlatih supaya jadi pengajar yang baik gitu kan bagaimana menjelaskan secara tepat dan dapat apa itu cepat tepat dapat gitu ya atau Mbak Vira atau Mbak Aziza juga boleh Pak saya pengen menjelaskan Pak oh silakan saya dengan senang hati menerima ya. Saya malah senang gitu. Jadi nanti tinggal, oh Mbak Aziza baru sampai sini kemampuannya. Oh yang ini masih kurang tepat. Saya tinggal benerin aja gitu loh. Atau nambahin aja kalau kurang jauh. Kalau larinya aku yang jauh ya udah tinggal Mbak Aziza tumpangin pick up. Tak larikan yang lebih jauh gitu aja kan selesai. Ibarat saya itu cuma jadi supir pick up-nya lah gitu ya. Mbak Aziza lari dulu, lelah, naik, lari. Ya, kan enak gitu ya. Atau Mbak Faiz ya udah naik sepeda lelah udah sepedanya tinggal orangnya di bawah atau kebalik orangnya ditinggal sepedanya di bawah gitu ya kan enak gitu ya lumayan lah dapat sepeda gitu gitu ya rekan-rekan semuanya ya dan jangan lupa untuk presensi ya karena presensi adalah jiwa kalian juga saya nggak tahu jiwa kalian bukan pokoknya kebutuhan kalian lah ya jangan sampai presensinya kalau saya yang jelas selama tidak kurang dari 75% saya anggap aman ya aman ya. Tapi kalau kurang dari 75% ya itu soalnya yang nilai bukan saya, yang nilai sistem ya. Kalau saya selama masih 75% berarti kalian itu saya anggap rajin. Ya. Jadi kalau Mbak Faiz sekali-kali saya itu sekali-kali pengen enggak presensi ya boleh lah. Kalau cuma sesekali kan boleh ya. Tapi jangan sekali-kali gitu loh. Jadinya kalinya banyak itu enggak boleh ya. Jadi maksimal nggak tahu berapa, mungkin 3 kali lah ya. Lupa absen itu 3 kali aja ya. Misalnya jangan sampai lupa. Ya sebaiknya tidak boleh lupa ya. Itu ya rekan-rekan semuanya ya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini rekan-rekan bisa belajar dengan baik dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.